warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman-teman saya akan membacakan isi buku pop-up tugas sejarah. Dan perkenalkan, nama saya Ilyas. Nama saya Saiful Hidayat. Nama saya Rizky Alfian Teh Gemelar. Nama saya Wasi Sudrajat. Nama saya Rijal. Nama saya Ramli Isandi. Dan silahkan simak videonya. Ini saya akan membaca tentang Indonesia pasca POC, maksudnya pengaruh Prancis dan pendudukan Inggris. Herman William Daniels tahun 1762 sampai 1818, seorang bekas aristokrat, patriot, jenderal, dan pengagum Napoleon Bonaparte. Daniels ditugasi membangun pertahanan di Nusantara untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Herman William Daniels Januari 1808 sampai Mei 1811, gubernur Prancis yang keras dan otoriter. Tugas utama Daniels adalah mempertahankan Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris, terus memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek terutama penyelenggarakan kekuasaan dan korupsi. Kebijakan Daniels bidang pertahanan: 1. Membangun jalan raya pos atau DLR Postwood dari Anyer sampai ke Panaukan. 2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan. 3. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. 4. Mendirikan pabrik senjata di Surabaya, pabrik meriam di Semarang, dan sekolah militer di Batavia. 5. Membangun rumah sakit dan taksi militer. 6. Membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi. Kebijakan Daniels bidang pemerintah: 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah. 2. Mengangkat para bupati di seluruh Jawa menjadi pegawai pemerintah. 3. Menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal kepada pemerintah kolonial. 4. Mendirikan badan pengadilan yang sesuai dengan adat istiadat. Saya akan membacakan tentang Jan Willem Jansen. Jan Willem Jansen lahir di Nijmegen 12 November 1762, meninggal di Den Haag 23 Mei 1838 pada umur 75 tahun. Beliau adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-37. Dia menggantikan Herman Willem Daniels pada tanggal 20 Februari 1811 dan tiba di Istana Bogor. Pada tanggal 15 Mei 1811, dia memulai masa jabatannya dalam kondisi genting. Banyak prajurit tinggalkan Daniels yang tidak cakap menjadi prajurit, sehingga dia mudah dikalahkan di Inggris dan terpaksa menyerah pada tanggal 18 September 1811 kepada Thomas Van Tarwes dalam kapitulasi Tuntang. Selanjutnya, kekalahan Jansen dalam melawan Inggris disebabkan oleh: 1. Tidak terjalinnya hubungan kerjasama dan raja-raja di Indonesia. 2. Lapisan perang Daniels yang kurang kuat. 3. Jansen kurang kuat dalam memimpin pemerintahan kekalahan. Jansen akhirnya menimbulkan adanya kejadian kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811 dan membuat Inggris kembali menduduki India, dan Inggris menyuruh Angles untuk memimpin kepulauan Nusantara dengan memperketat kebijakan. 1. Pada 16 Mei, Jan Willem Jansen menggantikan Herman Willem Daniels sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda. Pada 3 Agustus, Partai Marxis yang muncul armada Inggris yang muncul terdiri dari 57 kapal angkut dan kapal tempur. 4 Agustus, armada Inggris mendarat di Cilincing. 18 September, Jansen menyerah kalah. Thomas Nampel Raffles. Beliau lahir di Jamaika 6 Juli 1781 dan meninggal di London di Inggris pada tanggal 5 Juli 1826 pada umur 44 tahun.
Beliau adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terbesar. Ia adalah seorang warga negara Inggris. Ia dikatakan juga pendiri kota dan negara kota Singapura. Ia salah seorang Inggris yang paling terkenal sebagai yang menciptakan kerajaan terbesar di dunia. Kebijakan Thomas Stafford Raffles di Indonesia dari tahun 1811 hingga 1814 pada bidang pemerintahan. Pulau Jawa dibagi menjadi 18 keresidenan. Sistem ini berlangsung sampai dengan tahun 1964. Sistem pemerintahan dikuasai oleh pemerintahan kolonial yang bercorak barat, padahal sebelumnya masih dikuasai oleh orang-orang pribumi. Pada bidang keekonomian dan keuangan, pajak hasil bumi atau kontingentin beserta sistem penyerahan wajib dihapus. Pajak dan sistem ini sudah diterapkan sebelumnya mulai pemerintah VOC. Kebijakan kedua menerapkan sewa tanah atau land rent yang berdasarkan anggapan pemerintah kolonial. Pajak ditarik secara perorangan. Pada bidang hukum, dibandingkan dengan sistem peradilan yang ada pada zaman Dendles, sistem peradilan Raffles lebih baik. Alasannya adalah sistem peradilan Dendles berorientasi pada ras atau warna kulit, sementara pada Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan atau perbuatan. Selanjutnya, Van den Bosch. Kekuasaan Belanda di Indonesia memperbaiki perekonomian Belanda harus dilakukan penanaman tanaman di tanah jajahan, tanaman yang laku di pasaran dunia. Kaum pribumi kerja lagi, tanah jajahan harus diekspor dimodifikasi semaksimal mungkin. Sistem tanam paksa, sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia. Ketentuan, petani harus menyediakan 1/5 luas lahan miliknya tanah yang digunakan bebas pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penduduk bukan petani wajib bekerja. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Masa awal kekuasaan 1816 sampai kondisi ekonomi kritis, banyak mendanai perang. Kekuasaan Belanda di Indonesia memperbaiki perekonomian Belanda harus dilakukan penanaman tanaman di tanah jajahan, tanaman yang laku di pasar dunia. Mengajukan usaha kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Sistem tanah paksa, kultur prosenten, penyelewangan tanah paksa, luas tanah. Ketentuannya, tanah untuk tanah paksa kurang dari 1/5 luas tanah petani. Laksanaannya lebih dari 1/5 luas tanah petani, bahkan lebih dari 1/2 luas tanah. Sistem tanah paksa, Belanda mengeruk keuntungan dan kekayaan berlimpah. Pada tahun 1860 terbit dua buku yang semakin mendorong pro kontra tanah paksa, yaitu Suiker Kontrakten dan Edward Duos Dekker. Sistem tanah paksa memperbaiki perekonomian Belanda, laksanaannya tidak manusiawi, menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Secara berangsur, sistem tanah paksa dihapus. Sistem ekonomi liberal, kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada swasta. Latar belakang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka yang diterapkan sejak 1870-an mengakibatkan perkembangan kolonial yang pesat dan menimbulkan perluasan jabatan besar-besaran di jajaran pemerintah penjajah Belanda. Tokoh politik pintu terbuka, mulusnya penerapan kebijakan pintu terbuka tidak terlepas dari Partai Liberal Belanda yang berhasil memenangi pemilu tahun 1890. Konrad van Deventer dikenal sebagai seorang ahli hukum dan juga tokoh politik etis. Nyonya van Deventer mendirikan Yayasan Kartini yang dimaksudkan untuk membuka sekolah-sekolah bagi putri pribumi tahun 1913. Penerapan dan dampak kebijakan pintu terbuka di Indonesia, sistem ekonomi liberal diwujudkan sebagai diwujudkan dalam bentuk apa yang disebutkan kebijakan pintu terbuka. Hal ini sesuai dengan maksud utama kebijakan ini, yaitu membuka ruang
seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Melalui kebijakan ini, Belanda untuk pertama kalinya memberikan keleluasan kepada pihak swasta mengembangkan usaha atau bisnis di Indonesia. Sebagai landasannya, Parlemen Belanda menurunkan dua undang-undang yang telah disebutkan, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada 1870. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.